cuaca dingin. Nah, kami rebus. Ini nih awal dari kesialan yang bakal terjadi. Kayaknya kita harus olahragaan ya. Kenapa? Padahal gue tuh lewat tuh dekat motor. Jadi di video kali ini gue mau cerita sedikit tentang perjalanan yang menurut gue ini agak sial nih. Dan perjalanan ini pada tanggal 9 Juni 2022 kemarin. Ya ini paling sial banget yang pernah gue rasain. Nah, jadi gue berangkat tuh dari Solo ke Padang karena ada urusan sedikit. Lalu muncullah ide nih, kayaknya ngevlog enak nih. Sekalian belajar ngevlog di luar juga gitu. Mana tahu nanti kalau gue pergi jalan-jalan keluar kan enak tuh sambil ngevlog. Makanya muncullah ide tuh. Kalau perjalanan dari Solo ke Padang kalian tahu lah kan kita lewat mana, pasti lewatnya itu ke Setinjau Lawi. Nah kita berhenti tuh di Panorama 1, tempat biasa kebanyakan orang berhenti lah. Pasti kalian juga pernah kan berhenti di sana. Biasanya kalau kita dari Solo tuh sering mampir tuh ke sini. Pasti kalian kalau dari Solo juga sering mampir kan ke sini. Nah, kalau mampir sini enaknya makan mie rebus. Cuaca dingin, nah mie rebus. Dan di sini tuh posisi perasaan gue masih biasa aja nih, karena belum ada yang gang-janggal nih yang terjadi nih. Ini terus. Di rumah sama itu aja. Coba cara lari cuma jam apa nih? Tiba-tiba di Padang peta sesuatu lah. Kita udah selesai makannya, nanti kita bakal lanjut jalan lagi ke Kota Padang. Nah nanti kita bakalan cobain tempat makan baru, bukan baru sih, cuman agak viral dikit gitu ya. Tempat makan bakso yang pedas. Pokoknya stay tune terus di channel ini, oke? Habis kita istirahat, kita makan tadi, kita lanjutin tuh perjalanan ke Padang. Karena waktu udah agak mendekati zuhur, nah kita mau sholat dulu di Masjid Raya Sumbar. Ini nih awal dari kesialan yang bakal terjadi. Sekarang kita lagi berada di salah satu masjid terbesar di Sumatera Barat, yaitu Masjid Raya Sumbar. Nah setelah ini kita bakalan keliling-keliling Masjid Raya Sumbar dan mencari wisata kulineran yang berada di sini. Kira-kira ada apa aja? Ayo ikutin. Nih kayaknya lemak udah makin banyak karena wisata kulineran mulu nih. Kayaknya kita harus olahragaan ya. Besok selesai sholat, gue berencana lah buat mencari kulineran di perkarang masjid atau di kisaran masjid. Karena kita tahu lah ya kan, kalau di kisaran situ banyak yang jualan makanan. Makanya gue punya ide buat cari makan dulu di situ. Karena mumpung hari agak sedikit gerimis tuh. Soalnya perut agak-agak kosong dikit tuh. Walaupun tadi udah makan juga di Panorama 1, cuma kan jaraknya lumayan jauh. Setelah kita lihat nih, enaknya mau beli apa nih ya? Mau beli apa nih? Nah, kalian tuh ada burger tulisannya. Wah, di masjid ada yang jualan burger. Oke, jadi gue mutusin untuk membeli burger itu. Dan kakak penjualnya agak malu-malu dikit. Dia malu katanya masuk merah. Kak, pesan 2 kak. Hah? Boleh sambil di video nak kak? Pesan 2 kak. Jangan liatin aku. Nah. Oh, itu yang burgernya ada tuh kan? Ada. Ada. Burger 2. Itu kalau rasa pedas atau gimana? Ada pilihan rasanya? Tomat sama cabai. Beda. Kalau yang pedas yang cabai sama. Yang cabai. Cabai 2. Burger kan bang? Iya, burger. Biasanya sehari habis berapa nih? Banyak. Kalau orang habis sholat, dia burger, terus ini jajanan frozen. Ikannya nggak kelihatan kan bang? Hah? Ikannya nggak kelihatan kan? Apa ya? Iya. Enggak, mau dilihatin? Enggak. Enggak. Jangan liatin lah. Oke,
pakai musik. Ada yang pakai musiknya ada. Cuman pasti dikasih backsound. Cahaya kenapa? Kayak pemalu. Tapi kalau yang nggak pedas tuh pakai tomat. Maka kayaknya udah lama jualan di sini. Udah. Harganya berapa satunya? 112. Itu 12.000. Itu yang pedas sama yang biasa, harganya disamain aja. Sama. Setelah selesai makanan yang dibikin sama kita tadi, nah gue cari tempat tuh buat makannya agak pojok dikit lah, pojok parkiran dikit, karena soalnya kalau kita makan di situ kan dekat orang rame, kita sambil nge-vlog, nanti suaranya kan nggak jelas takutnya, makanya agak ke pinggiran dikit tuh, agak ke ujung dikit, nyari tempat makan yang enak, pokoknya buat biar sambil bisa nge-vlog juga, biar suaranya jelas. Padahal gue tuh lewat tuh dekat motor ya, tapi belum ada yang janggal kelihatannya. Udah pada tahu kan arahnya ini kemana? Udah pada tahu kan? Nah, jadi kita coba masakan dari kakaknya tadi ya. Jadi ini burger harganya cuma 12.000. Ini bukanya gimana? Makan nggak? Ayo makan. Jadi untuk isinya tuh ada daging, ada telur, sama sayur. Mantap. Di kalian kalau sholat di Masjid Raya Sumbar wajib cobain, banyak jajanan di sekeliling masjid sini, jadi wajib cobain. Sekarang kita habisin dulu makanan yang ini, nanti kalau lapar lagi kita cari lagi yang lain, benar nggak? Karena kita wisata kuliner hari ini, jadi kita jelajahi wisata kuliner yang ada di Kota Padang. Oke, kita habisin dulu. Jadi ini yang pedas nih, kita minta ya. Kita udah selesai sholat juga, kita udah selesai kulineran juga di Masjid Raya Sumbar. Sekarang kita lanjut jalan sebelum hujan lebat, nanti kita terkurung lagi di sini. Ayo sekarang kita lanjut jalan, let's go. Selesai makan burger ini, perencanaan kita mau ke tempat bakso yang tadi gue bilang di awal video. Jalanlah tuh ke tempat motor, tempat kita parkir motor tadi. Tahu-taunya helm gue hilang. Bangsat. Kan ada tuh yang duduk di dekat-dekat motor tersebut. Ku tanyain lah, ada yang lihat helm nggak? Ada mbak ini lihat helm nggak? Katanya nggak ada yang lihat helmnya. Kayaknya pas orang sholat tadi, ini si maling bangsat mencurinya pas orang lagi sholat. Dan selanjutnya gue mutusin untuk lapor ke satpam atau ke penjaga yang bertugas di sana. Nah udah lapor tuh kan, pergi situ. Terus katanya ya udah kita cek tuh CCTV sama-sama. Udah nyampe di ruang CCTV-nya, tetahunya CCTV yang arah ke parkiran itu nggak ada. Yang di dalam parkiran itu nggak ada. Yang adanya cuman di kalau kita keluar parkiran, nah baru kelihatan. Tapi kalau yang tempat parkiran motornya itu nggak ada CCTV-nya. Karena gue masih penasaran juga, ya udah nggak apa-apa. Kita lihat aja yang keluar dari parkiran tersebut. Tetahunya loadingnya lama bro, dan nggak bisa. Kita udah nungguin juga, lumayan juga waktunya nungguin, udah lama juga, tapi tetap nggak bisa. Dan di sana gue mencoba untuk ikhlas walaupun agak kesel dikit. Ya udahlah ya, udah hilang
mau gimana lagi. Itulah kesialan pertama yang gue rasain di hari itu. Dan masih ada kesialan-kesialan yang lainnya nih. Sebenarnya gue mau lihat CCTV tersebut bukan buat cari malingnya juga, karena mustahil juga kan buat nemuin malingnya, karena pasti ribet juga prosesnya. Cuma gue penasaran aja tuh kapan dia ambil dan kayak gimana malingnya, dan kalau ketemu pasti digebukin tuh di luar. Tapi karena CCTV-nya nggak bisa, ya udahlah, kita kubur rasa penasaran tadi dan kita lanjut perjalanan. Dan kalau kalian yang udah pernah ke Masjid Raya Sumbar kan tahu tuh ada simpang 4 dekat lampu merah, kan pasti ada tuh polisi yang jaga terus. Nah, gue mikir di situ, kalau kita keluar helm nggak ada, ini pasti kena tilang nih, ini pasti kena tilang. Nah, makanya gue mutusin buat searching di Google dulu, nyarilah tuh tempat orang yang menjual helm terdekat. Nah, setelah itu baru gue menuju ke situ dengan gokar. Udah selesai nih. Nah, helmnya tadi itu gue beli. Udah nyampe lagi tuh di masjid. Nah, ambil motor mau berangkat kan udah lengkap nih. Semuanya udah lengkap, helm juga udah lengkap juga. Pasti ini nggak bakalan ketilang lagi. Kan kita beli helmnya buat agar nggak ketilang sama polisi. Nggak itu aja sih. Juga buat keselamatan juga. Nggak cuma buat menghindari polisi aja. Udah positif nih gue mikir, pasti nggak bakalan kena ketilang lagi tuh. Udah kita keluar tuh dari masjid. Karena pikiran udah agak mumet, udah nggak mood lagi bikin video, makanya gue nggak ada nayangin video lagi kan setelah ini. Dan setelah keluar dari masjid tadi kan, untuk menuju ke tempat selanjutnya gue harus lewat tempat polisi tadi. Udah lengkap, udah pede nih, kayaknya nggak bakal kena tilang nih. Ya lewat lah tuh ke pos polisi tadi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Coba tebak. Tiba-tiba gue diikutin sama polisi dan diberhentiin. Pas minggir dulu. Oke, kita minggir lah ya. Seperti biasa, pak polisinya minta surat kelengkapan dari motor. Oke, gue keluarin tuh dengan PD-nya. Udah lengkap nih, surat juga lengkap nih, kayaknya lolos ini. Tahu-taunya polisinya bilang, kamu tahu nggak kesalahannya di mana? Karena gue nggak tahu ya, gue jawab lah kan, nggak tahu pak. Terus polisinya bilang, plat nomor belakang kamu nggak ada. Dan akhirnya ya udah, kita ke pos dulu aja ya, kata pak polisi yang tadi. Oke, kita ke pos lah ya. Ya, gue kooperatif lah ya. Kita ikutin tuh. Terus di situ dijelasin nih, kamu salahnya nggak ada plat nomor tuh, plat nomor belakang. Oke. Terus gue tanya, pasalnya yang mana pak? Diliatin lah ini pasalnya. Oh ya udah, oke. Terus dikasih lah surat tilang 2 kali. Pertama helm hilang, yang kedua kena tilang. Sial nggak tuh? Ini padahal gue mau beli helm tuh biar nggak kena tilang polisi nih. Ada tujuannya, demi keselamatan juga. Tahu nah, udah lewat depan polisinya malah tetap kena tilang. Ya benar, hari-hari yang sangat sial. Dan kalau kalian posisi gue, gimana? Apakah kalian akan merasa senang? Tentu saja tidak kan? Pertama helm hilang, harganya juga lumayan. Terus yang kedua kena tilang polisi. Dan nanti tanggal 8 sekarang bulan Juni, tanggal 8 bulan Juli besok gue sidang buat ngambil SIM karena kena tilang tadi. Emang kesalahannya dari gue juga. Yang pertama karena helm itu nggak disangkutin ke dalam jok, itu kesalahan pertama. Kesalahan dua, ya emang plat nomor nggak lengkap. Jadi kalau seandainya kalian mau jalan jauh itu dilihat dulu kelengkapannya udah lengkap semua apa belum. Kalau ada yang kurang, jangan sampai kita keluar, apalagi keluar kota, pasti kena tilang Anda ya. Dan kalau seandainya sholat, kita juga nggak bisa nyalahin, wah ini hilangnya di masjid, ini nggak salah ke masjid. Nah, nggak bisa juga. Kita harus tetap sholat di masjid, tapi harus hati-hati juga. Benar nggak? Harus hati-hati juga. Kalian harus bawa barang-barang berharga kalian ke dalam masjid. Terus helmnya kalau ditaruh di motor itu disangkutin tuh ke dalam jok. Oke, mungkin ini perjalanan terakhir kali ini. Nanti kita cerita-cerita lagi karena banyak cerita bangsat hari ini. Jadi gue makan dulu, nanti kita cerita lagi di rumah.
Oke, dadah. Kalian udah lihat kan gimana ekspresi gue pada saat makan itu? Itu adalah makan terakhir gue sebelum berangkat dari kota Padang menuju Solo. Karena urusan kita udah selesai, kita udah makan, jadi kita mutusin buat makan dulu sebelum berangkat. Kalian bisa ngeliat kan ekspresi gue gimana? Wajah kusut, udah nggak mood. Sudahlah. Oke, thank you. Terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin curhatan gue kali ini. Yang gak penting juga, cuman bisa diambil pelajaran kan. Pokoknya thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan terima kasih juga. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya untuk menunggu video selanjutnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Gue Diananda Putra. Dadah.